Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Daily of Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Ilham Yahya Pramudia, ingin mengajak teman-teman semua melihat kemegahan Islam di Andalusia. Kennedy pada tahun 2014 menggambarkan ketika terjadi revolusi Abbasiyah, sebagian besar keluarga dari penguasa Bani Umayyah ditangkap dan dieksekusi. Namun, beberapa dari mereka juga bersembunyi dan melarikan diri. Salah seorang keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri dari Bani Abbasiyah adalah Abdurrahman bin Muawiyah. Ketika itu, Abdurrahman bin Muawiyah melarikan diri bersama saudaranya Hisham menuju Sungai Efrat. Menurut Dr. Agi, pada tahun 2015, ia mengetahui bahwa Bani Abbasiyah hanya mengincar dirinya dan adiknya karena ia adalah cucu dari Hisham bin Abdul Malik. Sesampainya di Sungai Efrat, ternyata keduanya berhasil disusul oleh pasukan Bani Abbasiyah. Mereka berdua pun menerjang sungai dan mulai berenang. Ketika mereka menerjang sungai dari kejauhan, pasukan Bani Abbasiyah meneriaki mereka untuk kembali ke tepian dan mengatakan bahwa mereka akan dijamin keselamatannya bila mereka kembali. Nah, di tengah perjalanannya mengarungi sungai, Hisham yang sudah tidak kuat berenang pun berpikir untuk kembali ke tepian, memenuhi panggilan pasukan Bani Abbasiyah. Abdurrahman bin Muawiyah terus mendorong Hisham agar tetap bertahan dan melarangnya kembali ke tepian karena ia tahu adiknya tidak akan selamat. Namun, Hisham lebih memilih kembali ke tepi sungai dengan harapan agar diberikan keselamatan oleh pasukan Bani Abbasiyah. Namun nyatanya, sesampainya Hisham sampai di tepi sungai, Hisham dibunuh di depan mata saudaranya sendiri. Abdurrahman bin Muawiyah pun terus menyeberangi sungai dengan segala kesedihan karena telah kehilangan adiknya. Perjalanan pelariannya sangat panjang dan menakjubkan. Banyak wilayah yang ia singgahi mengancam keberadaannya karena setelah lari dari orang-orang Abbasiyah. Orang-orang Khawarij pun juga mencari kepala Abdurrahman bin Muawiyah di seluruh negeri muslim. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Andalusia karena dianggap negeri yang paling layak menerimanya karena negeri ini jauh dari orang-orang Abbasiyah dan Khawarij yang mengincarnya. Nah, ketika Abdurrahman sampai di Andalusia, saat itu Andalusia sedang dipimpin oleh Yusuf bin Abdurrahman al-Fihri dan sedang terjadi saling serang dan bunuh antar berbagai suku Arab yang ada di dalamnya. Abdurrahman bin Muawiyah pun mengumpulkan para pendukungnya, para pencinta Daulah Umayyah, kabilah Berber, dan beberapa kabilah yang menentang Yusuf bin Abdurrahman al-Fihri dan bersekutu dengan mereka. Abdurrahman bin Muawiyah pun meminta kesediaan Yusuf bin Abdurrahman al-Fihri untuk menyerahkan kepemimpinannya secara baik-baik melalui surat-surat yang ia kirim. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Abdurrahman bin Muawiyah ini adalah seorang cucu dari Hashim bin Abdul Malik. Nah, sebagai seorang Umayyah, Abdurrahman bin Muawiyah mengklaim hak untuk memerintah sebagai keturunan dari Utsman, khalifah ketiga yang seperti para khalifah sebelum dan sesudahnya adalah anggota suku Quraisy Arab. Dalam kesepakatan itu, Al-Fihri juga dijanjikan akan diangkat menjadi pejabat pentingnya di Andalusia. Namun, Al-Fihri ini menolak dan menyiapkan pasukannya untuk memerangi Abdurrahman bin Muawiyah bersama pendukungnya. Perang Al-Musharrah tahun 725 Masehi pun terjadi. Namun, Abdurrahman bin Muawiyah berhasil memenangkan perang dan Yusuf bin Abdurrahman al-Fihri melarikan diri. Sejak saat itu, sejarah Bani Umayyah tidak berakhir pada tahun 750 Masehi, melainkan berpindah ke Cordoba. Atas kemenangan tersebut, Abdurrahman bin Muawiyah pun diberi gelar Abdurrahman ad-Dakhil yang berarti Abdurrahman sang pendobrak masuk Andalusia. Faktor kemasan Islam dan kemajuan ekonomi di Andalusia. Sejak penguasaan Spanyol sampai berakhirnya kerajaan Islam yang dipimpin oleh berbagai khalifah ternyata membentuk beberapa peradaban. Peradaban tersebut dibentuk berdasarkan asimilasi antara bangsa Spanyol dengan warga barbar dengan kultur Islam, bahasa Arab serta ditopang dengan kondisi perekonomian sangat makmur.
Kejayaan Islam di Spanyol menghasilkan gemerlap cahaya yang luar biasa. Di antara buktinya adalah Masjid Agung di Cordova, taman-taman kota, pancuran air, dan alun-alun istana Alhambra. Berikut adalah beberapa kemajuan peradaban Islam di Spanyol dari beberapa aspek. 1. Kemajuan intelektual. Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan ini mendatangi penghasilan ekonomi yang tinggi, yang pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab. Semua komunitas kecuali yang terakhir memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan jangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. 2. Legitimasi politik klasik di Andalusia. Legitimasi pemerintahan dalam masyarakat Islam pramodern adalah masalah yang kompleks. Bani Umayyah Andalusia menggunakan serangkaian mekanisme legitimasi khas dalam Islam yang ditetapkan melalui kebiasaan dan praktek. Mekanisme ini disesuaikan dengan urgensi geopolitik lokal dan mencakup analisimasi warisan Hispano-Roman, hubungan harmonis antara penguasa, pengusaha, dan ulama. Hubungan penguasa, pengusaha, dan ulama terjalin dengan sangat baik dan harmonis. Para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam lewat berbagai kebijakan penting seperti Al-Hakam II, mendirikan banyak universitas, sekolah, mengeluarkan kebijakan mengimpor karya-karya ilmiah dari Timur dalam jumlah besar, sehingga memunculkan banyak filsuf terkenal seperti Abu Bakar Muhammad bin al-Sahih, Abu Bakar bin Taufal, Ibnu Arabi, Sulaiman bin Yahya, Ibnu Muamun, dan Ibnu Rusyad. Independensi lembaga pemerintahan. Mulai pada masa pemerintahan Abdurrahman II, pemerintahan Bani Umayyah Andalusia memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang independen. Lembaga-lembaga tersebut terbentuk di amir atau khalifah seperti hajib, wazir, dan syahib. Hajib atau perdana menteri bertugas sebagai penghubung antara amir dan khalifah dengan majelis wazir. Masya Allah, indah sekali bukan Islam di Andalusia? Mulai dari Islam masuk ke Andalusia hingga zaman-zaman keemasan Andalusia. Semoga ilmu kita bermanfaat. Sampai jumpa di Daily of Al-Quran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.